Aturan new normal menjadi lazim terdengar selama pandemi COVID-19 berlangsung. Tapi pernahkah terpikir jika new normal juga merembet ke sistem keuangan? Baru-baru ini pemerintah mengaku akan ada reformasi sistem keuangan. Yang dimaksud adalah adanya kemungkinan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menjadi satu komando. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut gap antara kebijakan di BI dan OJK menjadi latar belakangnya. Sudah memperluas fungsi dari LPS dengan PP, namun masih ada gap di antara PP maupun perundang-undangan. Demikian pula antara makro prudensial di BI dan mikro prudensial di OJK. Nah, ini yang kita akan perkuat menjadi satu komando, sehingga tidak ada gap valuasi antara mikro dan makro. Mari kita perjelas dulu fungsi masing-masing lembaga, baik Bank Indonesia maupun OJK. Bank Indonesia fungsinya tidak lain dan tidak bukan adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah, baik untuk transaksi barang dan jasa maupun saat berhadapan dengan mata uang negara lain. BI pun diberikan wewenang untuk mengatur kebijakan moneter melalui penetapan suku bunga dan penjualan obligasi, mengatur varian sistem pembayaran yang berlaku di tanah air, serta membuat aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh perbankan di Indonesia. Sementara Otoritas Jasa Keuangan atau OJK punya fungsi pengawasan terhadap jasa-jasa keuangan yang terjadi di perbankan, lembaga non-perbankan, maupun di pasar modal. OJK bertanggung jawab mengatur, mengawasi, memeriksa, dan bahkan menyelidiki seluruh kegiatan di sektor atau industri jasa keuangan. Singkatnya, BI memiliki kebijakan makroprudensial, sedangkan OJK memiliki wewenang di mikroprudensial. Selama ini gap di antara dua lembaga terkait kebijakan yang harus dilakukan bersamaan untuk menjaga perekonomian bisa dijembatani melalui penanda tanganan nota kesepahaman. Sayangnya kali ini COVID-19 memberikan nuansa berbeda, sehingga benturan kebijakan antar lembaga tak terelakkan. Memang kita mengakui bahwa seluruh kerangka peraturan perundang-undangan ini di dalam situasi sekarang ini semuanya teruji. Undang-undang dari LPS sendiri yang memang dilahirkannya jauh sebelum terjadinya COVID tahun 2004. Undang-undang mengenai OJK, undang-undang mengenai Bank Indonesia, undang-undang mengenai PPKSK, yaitu mengenai bagaimana stabilitas sistem keuangan. Itu semuanya didesain dalam suasana yang normal dan tidak mengantisipasi, meskipun pernah didesain dalam situasi antisipasi krisis, tapi itu krisis tahun 97-98 dan krisis tahun 2008-2009. Tidak banyak tanggapan yang diberikan OJK atas rencana reformasi sistem keuangan yang diinginkan pemerintah ini. Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso menyebutkan, pihaknya saat ini fokus pada pemulihan ekonomi akibat pandemi. Berita-berita itu, statement-statement itu sudah lama. Namun demikian selama ini bagi saya yang penting saya kerja baik sesuai tupoksi yang ada agar recovery ekonomi ini cepat selesai. Baca di koran? Baca di berbagai media. Tidak langsung mengecek dengan otoritas atau mereka yang mengatakan bahwa ini akan dijadikan kembalikan kepada belum BI. ada pembicaraan formal mengenai itu. Hanya isu? Hanya dari media. Pandemi COVID-19 memang menjadi cobaan baru bagi berbagai sektor, termasuk bagi sistem keuangan tanah air yang kini didiagnosis membutuhkan treatment baru. Tetapi perlu diingat bahwa penyatuan fungsi regulator dan pengawasan dalam satu tubuh juga berpotensi celah bagi moral hazard yang dilakukan oleh oknum atau bahkan lembaga. Sudah disampaikan kan memang dalam kondisi yang tidak normal ya, misalkan kita butuh banget nih perubahan-perubahan ataupun langkah-langkah yang dilakukan, sedangkan dengan regulasi yang ada itu banyak menjadi ada backlog di situ. Nah, tetapi saya ingin mencermati bahwa tetap saja semua ini in the name of kita dalam kondisi urgency dan kedaruratan, tetapi untuk bahwa ini jangan sampai ada moral hazard lagi. Karena kita udah pernah belajar bahwa berbagai moral hazard itu juga datang dari sektor keuangan.
Kasus BLBI yang merugikan negara hingga 147 triliun rupiah terukir dalam rekam jejak hitam sistem keuangan tanah air. Jangan sampai hal serupa justru terulang, apalagi di tengah guncangan pandemi. Tim Liputan, CNBC Indonesia.